Dan berusaha untuk membahas hal ini lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas CRC, dan sekaligus juga Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020. Serta bergabung juga bersama kami Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mas. Selamat malam. Baik, saya mau ke Ibu Widiawati terlebih dahulu. Ibu Widiawati, pekan depannya kita sudah memulai cek kesehatan gratis. Sejauh ini seberapa siap teknis dan berbagai persiapannya, Ibu Widiawati? Baik, tadi sudah dilakukan press conference yang tadi sudah ditayangkan ya Mas ya. Dan di dalam press conference itu kita juga mengundang beberapa kepala dinas yang ada di Indonesia, kepala dinas provinsi, ada 6 provinsi yang kita undang. Dan kemudian kita bertanya sejauh mana persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan juga perangkatnya. Jadi sejauh ini kita sudah bisa untuk memulai, oleh karena itu Pak Prabowo mengatakan bahwa kita mulai di tanggal 10 Februari. Tentunya ada secara bertahap, nanti ada tahap 1, kemudian tahap 2 gitu ya Mas. Tapi untuk serentak ini kita akan mencoba untuk di 10.000 puskesmas. Nah, untuk pemeriksaannya tentunya kita bergerak di pemeriksaan dasar. Karena kita mencoba untuk merangkul orang-orang atau masyarakat yang sama sekali belum pernah diperiksa. Jadi belum pernah diukur tekanan darahnya, belum pernah diperiksa gula darahnya, belum pernah diperiksa kolesterolnya. Tapi inti dari cek kesehatan gratis, jadi kita bilangnya cek kesehatan gratis ya Mas. Inti dari cek kesehatan gratis adalah kita mengajak kepada semua warga Indonesia untuk aware sama dirinya, untuk perhatian sama kesehatan dirinya, bahwa sebetulnya kesehatan itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu negara memberikan kado ulang tahun adalah pemeriksaan gratis kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia. Baik, akan dimulai tahap awal 10.000 puskesmas begitu ya di daerah-daerah Bu. Saya mau langsung ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, saya ingin meminta tanggapan Anda. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan program ini? Apakah akan berjalan efektif ke depannya sesuai dengan harapan pemerintah? Atau seperti apa yang Anda lihat, Prof. Chandra? Ya, nomor 1 tentu saja terima kasih dikasih kado ya. Kita berdua dikasih kado sama Ibu Wid, jadi kita bersyukur lah dikasih kado. Itu nomor 1. Nah, memang pemeriksaan kesehatan gratis ini, saya nggak tahu kenapa namanya harus cek, tapi kan pada dasar pemeriksaan kesehatan gratis ini paling tidak ada 4 manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud mulai hari Senin pada orang yang diperiksa. Nomor 1, dengan diperiksa kesehatan berkala, ini kan bukan cuma sekali, ini kan berkala. Maka kita orang bisa tahu sekarang kesehatannya seperti apa, status seperti apa yang perlu dilakukan saat ini. Itu 1. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala seperti ini dimanapun juga, itu bisa juga mendeteksi hal-hal yang emergensi. Katakanlah ada orang yang keadaannya tiba-tiba harus melakukan sesuatu, tiba-tiba ada penjempitan apa begitu, itu dan bisa dilakukan tindakan segera. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya pemeriksaan kesehatan itu juga dengan pemeriksaan kesehatan kita bisa tahu ini kira-kira ke depan kecenderungannya akan sakit apa, sehingga sejak awal bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan atau deteksi dini atau pengobatan awal gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sebenarnya bukan hanya pemeriksaan saja yang dilakukan, tentu saja. Mudah-mudahan tadi seperti Bu Wid sampaikan, mudah-mudahan dengan diperiksa orang jadi sadar akan kesehatannya dan melakukan upaya-upaya menjaga kesehatannya dengan baik. Itu harapan efek samping katakanlah dari pemeriksaan kesehatan berkala ini. Nah, cuma memang untuk melaksanakannya perlu persiapan dan pelaksanaan yang baik. Dan saya beberapa hari sudah ditanya oleh beberapa teman media bagaimana ini. Saya bilang saya belum tahu apa yang mau diperiksa gitu. Jadi tadi barusan diberitahu bahwa tadi pagi sudah ada jumpa persnya, tapi saya kebetulan tidak lihat. Nah, tadi kan sepintas disebutkan beberapa penyakit, jadi mungkin agak berbeda ini ya, karena kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan saat ini kan dikasih list apa saja yang akan diperiksa bagi kita. Pemeriksaan dokter, begini, begitu, pemeriksaan darah apa saja, urin apa saja, feses apa saja, mungkin ada yang lainnya begitu. Ini kelihatannya pendekatannya berbeda. Saya kira itu mesti disosialisasikan dulu. Artinya kalau kita datang ke puskesmas, kita tahu apa yang kita akan hadapi, apa yang kita terima. Dan bukan hanya itu, kalau saya ambil yang ekstrem lah, kalau ada pemeriksaan urin atau feses, apakah kita harus bawa dari rumah, hal itu saya kira perlu dijelaskan secara jelas.
Kemudian nanti kan pembicaraan kita lebih panjang, tapi yang saya juga usulkan nih Bu Wit dan teman-teman di Kemenkes, orang diperiksa nih datang pagi, begitu sudah selesai, saya usulkan sesudah itu ada konsultasi ya, artinya hasilnya itu kemudian ada petugas kesehatan atau dokter yang menceritakan, Bapak Ibu hasilnya seperti ini, karena Bapak Ibu hasil seperti ini, maka misalnya kegemukan, inilah diet yang harus dilakukan supaya lebih turun, kalau begini, ini yang dilakukan gitu. Nah kalau ada keluhan, dirujuk ke tempat mana, itu harus jelas. Dan bukan hanya itu, kalau misalnya ada tadi obesitas, kita anjurkan makan tertentu atau olahraga tertentu, harusnya bulan depan dia balik lagi. Jadi record pemeriksaan kesehatan gratis ini dipakai untuk evaluasi kesehatan secara berkala dari waktu ke waktu. Saya kira itu dari saya mudah-mudahan itu sudah ada dalam programnya Bu Wit dan teman-teman di Kemenkes. Ya, sepertinya kita bisa langsung tanyakan ke Bu Widiawati. Bu Widiawati, urusan dari Prof Chandra tadi perlu ada konsultasi begitu usai diperiksa kesehatan, dicek kesehatannya, perlu ada konsultasi secara berkelanjutan begitu agar para warga masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini bisa mengetahui dan bisa menjaga diri ketika misalnya ada penyakit. Seperti apa tanggapan Ibu? Iya betul Mas Prof. Jadi kita memang ada lanjutan dari pemeriksaan kalau misalnya ya mudah-mudahan sehat hasilnya nggak ada apa-apa. Tetapi apabila ada hasilnya maka akan ada nanti kan ada pengumuman nih misalnya hasilnya akan dikasih tahu beberapa saat kemudian atau kalau misalnya itu pemeriksaannya agak lebih berat butuh beberapa hari maka akan dikeluarkan melalui notifikasi yang ada di Satu Sehat atau di WhatsApp. Kalau nggak bisa masuk ke Satu Sehat, maka memang ada tindakan lanjutan, ada konsultasi lanjutan untuk apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau misalnya dia mengalami sesuatu. Itu memang sudah sudah direncanakan, Prof. Jadi nanti alurnya akan ditata kalau si pasien itu sudah masuk ke dalam sebuah pemeriksaan, gitu. Baik, Bu Widiawati, nanti kalau misalnya katakanlah seorang pasien lanjut diperiksa begitu, nanti apakah akan difasilitasi langsung juga berkaitan dengan perawatannya dan apakah BPJS juga meng-cover ini, Bu Widya? Iya, jadi pada waktu pendaftaran, waktu kita ngisi Satu Sehat Mobile kan di situ ada data diri dan segala macam. Nah, pada saat kita datang ke puskesmas sesuai dengan tanggal yang ditentukan, itu akan diperiksa kembali. Jadi notifikasi itu dengan tiket yang sudah kita dapat, kan ngedaftar, kemudian nanti akan dapat tiketnya. Nah, nanti kalau sudah dapat tiketnya, kemudian tunjukkan kepada petugas yang ada di puskesmas, maka akan juga ditanya apakah si masyarakat itu masuk ke dalam keanggotaan BPJS. Kalau masuk, apakah keanggotaannya aktif atau tidak? Kalau tidak aktif, diaktifkan. Tapi kalau misalnya belum menjadi anggota JKN, maka akan bersama-sama dengan beriringan paralel untuk mengurus keanggotaan JKN itu. Supaya nanti kalau misalnya ada pemeriksaan, harus ada pemeriksaan lanjutan di luar selain konsultasi, di luar konsultasi, maka akan dilakukan prosedur sesuai dengan tahapan prosedur yang ada di BPJS. Gitu, Mas. Baik, saya mau ke Prof Chandra. Prof Chandra, kalau Anda melihat dari sisi infrastruktur, kesiapan puskesmas kita di daerah, apakah menurut Anda ini akan berjalan sesuai dengan harapan melihat realitas di lapangan atau seperti apa tanggapan Anda, Prof Chandra? Ya, tapi sebelum itu saya mau tambahkan lagi sedikit dua. Jadi saya usul Bu, ini kebetulan kan Bu ini teman saya, jadi gampang ngomongnya gitu ya. Jadi kalau saya usul konsultasi sudah satu paket. Jadi orang datang hari Senin tanggal 10, periksanya ini, kemudian tanggal 11 kembali untuk konsultasi atau tanggal 12 atau kapan. Jadi itu sudah satu paket seperti kalau kita check up yang lain begitu. Walaupun ini tentu tidak bisa dibandingkan apple to apple ya. Tapi jadi jelas bahwa ini periksa ini dan tanggal sekian konsultasi. Itu satu paket. Dan seperti saya usulkan tadi, bagus kalau memang diberitahu apa yang akan diperiksa oleh terhadap kita yang datang. Seperti kita pemeriksaan cek kesehatan yang lain, kita sudah tahu kita mau diambil darah, urin dan sebagainya. Saya pikir itu bagus dijelaskan dari awal karena ini sudah mau mulai hari Senin. Tapi sebutkan dengan pertanyaan Anda itu, tentu saja puskesmas di berbagai daerah berbeda-beda itunya ya situasinya. Tetapi kalau saya ambil contoh Jakarta karena saya lihat waktu makan bergizi gratis kan juga diterapkan di Jakarta, contohnya di Jakarta. Di Jakarta itu kan puskesmas itu penuh ya, artinya puskesmasnya penuh, orang datang berobat, petugas juga cukup repot. Jadi saya tentu sudah ada mekanisme baru ya, karena kalau
puskesmas seperti sekarang ini situasinya di hari Senin yang penuh, kemudian di ketambahan jumlah orang yang cukup banyak untuk periksa kesehatan, maka itu perlu di manage dengan baik supaya nggak berdesak-desakan, dan bahkan jangan sampai orang yang mau cek kesehatan malah tertular sama orang yang sakit gitu ya, karena kita tahu puskesmas cukup penuh paling nggak kalau di Jakarta. Tapi saya yakin itu sudah diatur dengan lebih baik. Nah, selain itu soal penuhnya. Begitu juga petugasnya kan sekarang sudah cukup sibuk di puskesmas untuk menghadapi orang sakit yang datang sehari-hari. Nah, kalau dia dalam tanda kutip ketambahan tugas, bagaimana memanagenya? Apakah waktu atau begini? Jangan sampai juga petugasnya kecapean, dan teman-teman saya kan nakes, kasihan juga kalau ini tugas ini kemudian dia capek, kan repot juga ya. Itu yang jadi alat ruangan, tenaga, dan yang ketiga tentu saja prasarana. Maksud saya kalau mau periksa tadi Bu Bit ngomong kolesterol, itu kan ada reagennya, ada ini ada itu, dan kalau sekali lagi kalau usul saya ada list kita mau diperiksa apa saja, kita tahu apa yang periksa, dan tentu pemerintah sudah menyiapkan reagennya, alatnya, dan sebagainya, dan saya dengar kan ini sekian triliun juga anggarannya. Jadi itu saja, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik, karena sekali lagi tentu saja pemeriksaan kesehatan itu bermanfaat buat kita. Baik, Bu Widiawati, katanya konsultasinya harus satu paket, ini katanya seperti apa, Bu? Iya, nambahin, saya nyambung ceritanya Prof. Chandra aja ya Mas ya. Jadi gitu. Kan tadi Prof. Chandra mengatakan bahwa masyarakat harus tahu nih apa yang diperiksakan. Kita meriksanya Prof selalu sesuai dengan siklus hidup, jadi sesuai dengan usianya. Memang kita sudah sosialisasi sebetulnya untuk ke masyarakat apa saja sih bahkan kita sudah jadi melalui puskesmas, melalui dinas kesehatan, melalui teman-teman yang ada. Pokoknya kita kan tangannya nggak bisa sendiri, tapi harus ada mitra-mitra ke kementerian dan lembaga terkait, bahkan perguruan tinggi atau ormas itu kita udah minta tolong juga untuk mensosialisasikan apa saja yang diperiksa sesuai dengan siklus. Nah, mudah-mudahan masyarakat juga membaca apa yang sudah kita sosialisasikan, misalnya kayak bayi baru lahir ada 6 pemeriksaan, kemudian balita ada 8, dan seterusnya. Nah, kalau satu paket, iya, kami berusaha untuk melakukan itu, jadi supaya si pasien itu nggak perlu bolak-balik. Bahkan misalnya gini, kalau misalnya di usia 40 tahun ke atas, mau ada pemeriksaan, kita memang mengingatkan pada si masyarakat itu atau pasien itu untuk puasa deh gitu, puasa malam gitu, supaya jadi diperiksanya tuh nggak bolak-balik. Nanti kan karena kita kenapa melakukan itu di 6 provinsi yang dengan puskesmas yang sebagai tadi menceritakan sejauh mana yang sudah mereka lakukan, mereka melakukan simulasi, melakukan sosialisasi, jadi ternyata kan nggak mau tuh datang 2 kali. Oh, jadi kita mempersempit lagi bagaimana caranya mereka nggak datang 2 kali. Contohnya tadi satu paket sama konsultasinya. Terus yang kedua, kalau di atas 40 tahun kan ada pemeriksaan yang membutuhkan harus puasa malamnya, jadi supaya nggak bolak-balik gitu. Kalau hasilnya nanti langsung dikasih tahu atau gimana gitu. Nah, itu sudah dilakukan simulasi, sudah dilakukan uji coba, sudah diberikan juga sosialisasi. Mudah-mudahan memang mungkin tidak langsung bisa begitu kita bruk gitu langsung jadi sempurna, kan tidak, semuanya perlu bertahap. Dan juga seperti tadi Prof katakan, kasihan nakes, emang kasihan Prof kalau misalnya di bruk gitu datang terus nanti padahal sebenarnya kan mereka punya kegiatan yang rutin memeriksa pasien lain, tidak hanya cek kesehatan itu. Nah, kita mungkin beberapa puskesmas memberikan kuota. Misalnya hari ini untuk yang kesehatan gratisnya kuotanya segini yang melalui digital. Jadi yang Satu Sehat Mobile tadi. Kan ada yang tidak bisa masuk ke dalam Satu Sehat Mobile, misalnya tidak punya gadget atau signalnya nggak bagus dan mereka tiba-tiba datang, itu juga sebuah antisipasi. Jadi memang sudah setelah melalui uji coba beberapa puskesmas memang kuotanya segini, misalnya 30 saja hari itu, termasuk yang digital dengan yang tiba-tiba datang, supaya tidak mengganggu pemeriksaan rutin dan juga kasihan SDM-nya seperti tadi dikatakan sama Prof. Jadi jangan sampai mereka sudah bekerja seikhlas betul, tetapi
jadi ketambahan kan nggak gitu. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan adanya SDM, banyaknya SDM, kemudian waktunya, kemudian sarana dan prasarana juga sudah dilengkapi. Insya Allah sudah ada beberapa alat-alat pemeriksaan yang belum terus dikirimkan, dan kalau misalnya memang harus periksa pakai alat yang ditentukan, maka akan dirujuk di puskesmas yang di dekatnya atau di balai kesehatan. Gitu, Prof. Mas. Sorry. Baik, Bu Widiawati, tadi Anda sempat menyinggung soal kuota. Artinya dalam hari tertentu ada kuota yang sudah ditentukan begitu ya. Apakah berarti program ini misalnya saya mendapatkan di hari ulang tahun, apakah hanya berlaku di hari-hari itu saja atau mungkin bisa juga di hari-hari berikutnya? Berapa lama mekanismenya, Bu Widiawati? Ya, boleh terangkan sedikit. Jadi ini banyak juga media yang tanya. Kalau saya ulang, ini kan nanti launchingnya besok hari Senin ya Mas, tanggal 10 Februari 2025. Nah, ada timbul pertanyaan, kalau kita kemarin ulang tahunnya Januari nih, atau ulang tahunnya pas tanggal 1 Februari, berarti nggak bisa dapat pemeriksaan? Bisa. Jadi yang ulang tahun di bulan Januari sampai Maret 2025 itu dikecualikan, dan kita akan tunggu sampai tanggal 30 April 2025. Dan kalau misalnya juga tadi pertanyaan Mas, kalau di hari ulang tahun dia nggak bisa datang, mungkin karena ada sebuah keperluan yang udah janji, jadi tidak harus di hari ulang tahunnya, tapi kita akan tunggu sampai H+30 gitu. Jadi mereka bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pemeriksaan itu dengan juga tempat di mana mereka mau diperiksa. Misalnya puskesmas yang terdekat rumah ini deh saya milih ini, bisa aja kayak gitu, nggak apa-apa. Dan kita akan tunggu H+30. Untuk yang Januari sampai Maret kita tunggu sampai tanggal 30 April. Jadi sebetulnya mengisi satu sehat mobile itu bisa juga menjadi acuan. Oh ya, kita mau tanggal berapa? Bisa juga merubah tanggal, bisa Mas. Jadi misalnya ternyata kita nggak bisa datang di tanggal itu. Oke, kita rubah jadi di tanggal ini gitu. Nah, dari situ kan akan bisa diatur kuotanya. Gitu. Jadi jangan sampai, intinya adalah jangan sampai kita pertama mengecewakan masyarakat, yang kedua menyusahkan SDM. Jadi sama-sama mendapat kenyamanan, memeriksa nyaman, yang diperiksa juga nyaman gitu. Berarti ternyata waktunya cukup fleksibel begitu ya, meski tidak di hari H, tetapi kita masih punya 30 hari ke depan untuk bisa memanfaatkan program ini. Saya mau ke Pak Prof. Chandra. Prof. Chandra, berbicara soal kesadaran masyarakat, ini kan salah satu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat begitu. Apakah menurut Anda program ini akan benar-benar dimanfaatkan nanti oleh masyarakat untuk datang memeriksa kesehatannya, atau ya bisa saja kita tahu karakter masyarakat itu bisa saja ada yang tidak peduli dengan program ini. Seperti apa yang Anda lihat, Prof? Ya, sebelum itu saya mau ada 2 komentar kecil sehubungan yang tadi ya. Jadi kita kan semua sudah punya NIK. Di NIK kita sudah ada tanggal lahirnya. Jadi saya kira ini bisa diperkirakan sebenarnya di puskesmas ini ada berapa orang yang ulang tahun tanggal sekian, sehingga bisa diperkirakan jumlah berapa yang harus datang, yang akan datang, sehingga balik lagi tadi jangan sampai terlalu berebutan, jangan sampai juga tenaga kesehatannya terlalu banyak tugasnya begitu. Jadi itu pasti bisa diatur, apalagi sekarang dengan teknologi komputer atau bahkan AI bisa membantu untuk itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan tadi Bu Wid ngambil contoh 40, saya karena udah lansia saya ambil contoh saya aja lah, lansia gitu ya. Tadi saya lihat sepintas ada tulisan lansia itu kolesterol. Mungkin bagus dijelaskan, kalau untuk kolesterol yang diperiksa pada pemeriksaan kali ini adalah total kolesterol saja, atau total kolesterol HDL, LDL, atau total kolesterol HDL, LDL, triglycerid, atau memang total kolesterol saja. Jadi terbuka saja disampaikan ke masyarakat. Gula darah, diabetes, apakah gula darah sewaktu, atau NPP, atau HbA1c, itu saya kira itu bagus untuk jadi ada daftar lah, kita tahu persis apa yang akan diperiksa kepada kita, bukan hanya penyakitnya tapi juga daftarnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan Anda penting sekali gitu. Jadi sebenarnya soal pesimis atau optimis, harusnya kita memanfaatkan momentum ini di mana ada pemeriksaan cek kesehatan gratis untuk kembali meningkatkan kesadaran kesehatan pada kita gitu. Apalagi fasilitas sudah ada, tinggal datang aja. Jadi tolonglah masyarakat memanfaatkan ini bagian dari pola hidup sehat. Artinya Bu Wi juga mungkin masih ingat dulu waktu saya masih di Kemenkes, kita ada program yang ada
semboyan yang namanya cerdik. Cerdik itu bermula dari huruf C. C-nya tuh cek kesehatan secara berkala. Ini udah lebih 10 tahun yang lalu diperkenalkan. Jadi saya kira tolonglah manfaatkan, masyarakat memanfaatkan ini. Saya selalu mengatakan bahwa pada waktu COVID kita semua sangat memikirkan kesehatan kita, tapi kemudian COVID-nya mereda, kita mikirin yang lain. Tentu saja politik, hukum penting lah, ekonomi penting, tapi marilah kita manfaatkan momentum ini untuk kembali ingat bahwa kesehatan itu aset berharga kita. Kalau mau sedikit pakai bahasa Inggris, health is not everything, but without health, everything is nothing. Baik, saya mau langsung ke Bu Widiawati. Nampaknya Anda akan menanggapi pernyataan dari Prof. Chandra tadi. Bu Widiawati, silakan. Iya benar sih Prof. Jadi sebetulnya kembali lagi bahwa cek kesehatan ini intinya adalah nomor satu, menyadarkan masyarakat untuk kembali lagi mengetahui sampai sejauh mana sih kesehatannya, aware-nya kita, tanggung jawab kita sama kesehatan diri kita. Karena sebetulnya kalau misalnya kayak di sebuah keluarga saja, kalau kedua orang tuanya sehat, maka mereka akan bisa menurunkan pada anak-anaknya untuk hidup sehat. Tadi yang dikatakan oleh Prof. Chandra bahwa kita dulu punya semboyan yang namanya cerdik, gitu kan, cek kesehatan berkala. Jadi kalau di dalam program yang ini, kita sebenarnya menginfokan kepada masyarakat untuk berani memeriksakan dirinya, apakah dia sehat atau apakah ada yang harus diobati atau apakah yang harus ada apa saja. Jadi kita kan mau membuat masyarakat kita idealnya adalah masyarakat yang sehat ya. Jadi melalui Melalui pemeriksaan gratis ini, mumpung lagi ada momen ini, maka membuka dirilah untuk berani diperiksa, karena kita tahu, kita juga nggak menutup mata bahwa kadang-kadang ada orang yang takut buat datang ke puskesmas aja, takut gitu loh, takut diperiksa, takut dia sakit apa, dia takut. Nah itu sebetulnya itu yang kita coba untuk membangkitkan kesadaran kepada masyarakat, berani untuk datang, berani untuk diperiksa, dan berani untuk mengobati kalau ada yang harus diobati. Kan kalau lebih dini lagi maka akan lebih baik ketimbang akan menjadi sebuah keparahan. Baik, tentu itu yang kita harapkan bersama begitu. Semoga masyarakat Indonesia juga mendengarkan perbincangan kita hari ini.